Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda mendengarkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama rekan saya Inces Dewi yang menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu dangdut pilihan sesuai dengan kesukaan Anda. Dan kali ini pendengar di siaran TNI Polri, Irsan tidak sendiri tentunya bersama dengan narasumber kami akan mengobrol banyak seputar tentang kegiatan TNI. Saat ini ada kegiatan apa saja sih yang akan dilaksanakan? Dan kali ini saya tengah bersama dengan narasumber kami Bapak Kolonel Arhanud Wirawan Yanuartono, Esos Emsos. Saya coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak hari ini? Baik, Mas Irsan. Alhamdulillah. Pendengar Pro 1 tentunya Anda bisa mendengarkan kami di 94,4 FM dan juga Anda bisa menyaksikan kami secara live di sosial media kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga akun YouTube kami di RRI Makassar. Kali ini pendengar bersama dengan Bapak Wirawan. Bapak Wirawan saya panggilnya Pak ya? Boleh. Pak Wirawan aja ya. Pak Wirawan adalah seorang asisten teritorial kepala staf Kodam atau Aster Kasdam 14 Hasanuddin. Kali ini kita akan membahas seputar tentang peran Kodam 14 Hasanuddin dalam membantu masyarakat dan pemerintah di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan operasi bakti TMMD ke 113 tahun. Ini untuk di tahun ke 2022. Usianya sudah 113 tahun, tentunya ini bukan program yang kacang-kacang aja nih Pak. Ya. Ini kalau sudah bertahan sampai 100 tahun ini tentunya sangat diminati sama masyarakat dan tentunya ini salah satu program utama dari TNI. Tapi sebelum kita lanjut banyak ngobrol Pak, sebagai pembuka bisa dijelaskan tidak sih Pak tugas pokok staf teritorial Kodam 14 Hasanuddin itu sebenarnya apa sih Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas Irsan. Jadi sebelumnya saya luruskan ya, ini 113 ini bukan menunjuk kepada tahun ya. Bukan pada tahunnya? Bukan. Tetapi jadi ke-nya karena satu tahun itu kadang 2 kali sampai 3 kali. Oke, nanti berarti jumlah kegiatan yang akan. Oke, ya. Menarik nih. Oke nih Pak. Jadi begini, staf teritorial Kodam 14 Hasanuddin ini sebenarnya memiliki tugas pokok membantu Pangdam dalam menyelenggarakan fungsi staf umum Kodam 14 Hasanuddin di bidang teritorial. Yeah. Jadi perlu diketahui bahwa Kodam itu mempunyai fungsi utama 2, pertama pertempuran dan kedua teritorial. Kemudian teritorial ini yang mengawai adalah staf ter. Iya. Di mana di dalamnya meliputi bidang perencanaan teritorial, kemudian pembinaan kemampuan teritorial, pembinaan ketahanan wilayah, pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan bakti TNI. Nah, yang kita akan laksanakan atau yang sedang kita laksanakan TMMD ini termasuk di bidang bakti TNI. Bakti TNI. Nah, menarik. Ngobrol tentang bakti TNI, nah itu tadi TMMD. Nah, itu apa sih Pak? Singkatannya nih kayaknya khas sekali, TMMD. Sekarang namanya TNI Manunggal Membangun Desa. Itu ada beberapa perubahan nama sebenarnya. Jadi sejarahnya begini. Awalnya pada tahun 79, tepatnya tanggal 26 Maret di Dili, Timur Timur. Waktu itu Timur Timur masih bagian dari provinsi kita yang terbesar. Itu saat itu Menhankam Pangapnya yang tercinta Bapak kita ini, Jenderal TNI M. Yusuf. Nah, kemudian tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan. Betul sekali. Ini mencanangkan program ABRI Masuk Desa, AMD singkatannya. Nah, ini merupakan manifestasi bakti ABRI pada waktu itu, jadi belum dipisah TNI Polri, masih namanya ABRI, di masa damai dalam rangka turun mensukseskan pembangunan dan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian dari arahan beliau ini, tujuh perencanaan ini kemudian ditindaklanjutilah pada tanggal 5 September 1980 tentang pembentukan organisasi tugas dan tanggung jawab operasional TNI ABRI Masuk Desa atau ABRI Masuk Desa di tingkat pusat. Selanjutnya ditentukan hari pembukaannya atau hari H pada tanggal 20 Agustus 1980. Iya. Nah,
disinilah tanda dimulainya pelaksanaan AMD yang pertama kali dengan penomoran menggunakan Romawi angka 1. Program TNI AMD yang pertama tahun 80 ini dilaksanakan sampai tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu masih namanya ABRI Masuk Desa. Iya. Selama kurun waktu itu sudah 63 kali dilaksanakan. Kemudian pada perkembangannya tahun 99 pasca reformasi terjadinya pemisahan TNI Polri. Iya. Itu kemudian dirubah menjadi TNI Manunggal Membangun Desa. Namun tujuannya awal tidak berubah, tetap. Jadi marwahnya itu, ruhnya itu tetap, tujuannya yaitu untuk membangun desa. Iya. Kemudian berubah kembali menjadi TNI Manunggal Masuk Desa menjadi TNI Manunggal Membangun Desa. Itu pada tahun 2002, khususnya pada TMMD yang ke-65 dan itu bertahan sampai sekarang. Wow. Jadi ternyata yang tadi ya, sejarahnya kenapa pakai penomoran sampai 113 itu dari tahun saat zamannya Jenderal M. Yusuf itu, Pak. Ya, betul, dan itu sepanjang kurun waktu sekian puluh tahun itu awalnya juga dilaksanakan setahun 3 kali, kemudian berubah sempat 4 kali, kemudian berubah menjadi 2 kali dan sekarang kembali lagi sejak tahun 2017 menjadi 3 kali. Nah Pak, tentunya masyarakat awam mungkin yang pernah bersentuhan langsung dengan kegiatan dari TMMD ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi masih banyak masyarakat di luar sana mungkin yang masih agak kurang tahu ini. Sebenarnya TMMD itu seperti apa sih, Pak? Pelaksanaan TMMD ini sendiri dilaksanakan seperti apa? Tujuannya dan juga kapan saja pelaksanaannya? Ini kan 3 kali ya, 3 kali setahun. Ya, 3 kali setahun. Yang ini pada tahun 2022 ini yang pertama. Ini yang pertama? Ya. Oke Pak, ini kita akan bahas tuntas nih Pak. Apa saja sih sebenarnya kegiatan-kegiatannya? Oke Mas Irfan, makasih. Jadi TMMD ini tujuannya sebenarnya adalah membantu pemerintah daerah, kabupaten, kota dalam percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik. Dan memantapkan kemanunggalan TNI rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Ruang itu kaitannya dengan geografi, jadi permukaan, tanah, dan yang ada tergantung di dalamnya baik itu bangunan, tanaman, maupun flora fauna dan segala macam. Kemudian alat itu manusia, kita bicara manusia yaitu demografinya. Kemudian kondisi juang ini ada 5, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Jadi seperti itu. Kemudian pelaksanaannya khusus di Sulawesi Selatan ini dan Sulbar maupun Sultra ya di wilayah Kodam 14 ini pembukaannya mulai tanggal 11 Mei yang lalu. Ditandai dengan penandatanganan naskah berita acara dan dilanjutkan penyerahan naskah berita acara TMMD dari Bupati kepada Dandim selaku dan Satgas TMMD. Dan rencana nanti akan ditutup pada tanggal 9 Juni 2022, sama juga penandatangan serah terima berita acara. Nanti hasil pekerjaan, penyerahan hasil pekerjaan dari Dandim kepada Bupati. Menarik nih Pak. Ini kan tentunya kegiatan yang cukup besar karena cukup panjang bahkan sampai di bulan Juni nanti nih kegiatannya. Nah Pak, sasarannya atau mungkin objek kegiatannya ini apa saja Pak? Jadi ada beberapa sasaran dibagi dalam 2 jenis sasaran. Yang pertama sasaran fisik dan non fisik. Nah sasaran fisik ini diarahkan untuk kegiatan dalam rangka membantu masyarakat atau memenuhi sarana prasarana masyarakat untuk bisa memajukan perekonomian, bisa untuk memperbaiki membiasakan gaya hidup sehat. Nah ini yang diharapkan nanti menyentuh langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya itu diarahkan nanti untuk mendukung kepentingan pertahanan. Contohnya pembangunan fasilitas umum, yaitu seperti pembukaan jalan, perbaikan jalan, kemudian pembuatan jembatan, saluran irigasi, rehab rumah tidak layak huni, pembangunan MCK dan sebagainya. Kemudian pembangunan fasilitas sosial seperti perbaikan atau pembuatan tempat-tempat ibadah, sekolah, puskesmas, pembangunan pasar, kemudian ruang serbaguna biasanya di kampung-kampung itu banyak, di desa-desa, kemudian tempat-tempat olahraga dan masih banyak lagi.
yang intinya semualah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang sifatnya sasaran fisik. Iya, Kemudian itu yang fisik. Oke. non fisik ini ditujuan untuk mendukung pencapaian ini dan pada dasarnya menciptakan daya tahan dan mewujudkan karakter masyarakat yang baik. Salah satunya berkoordinasi dengan kementerian atau dinas-dinas pendidikan, keagamaan dan segala macam. Contohnya penyuluhan bela negara, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pelayanan kesehatan. Ini biasanya kolaborasi antara dinas kesehatan dan dinas kesehatan di TNI. Kemudian sosialisasi pertanian, ini juga sama, kita kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian sosialisasi penyuluhan tentang pendidikan. Kemudian sosialisasi penyuluhan tentang hukum dan keamanan ketertiban masyarakat. Ini biasanya dibawakan oleh rekan-rekan dari kepolisian, termasuk di dalamnya juga sosialisasi tentang penyuluhan tentang narkoba. Di situ. Kemudian penyuluhan sosialisasi tentang di bidang keagamaan. Selanjutnya ada juga di KBKes. Banyak ini ada perikanan, lingkungan hidup, PKK, ibu-ibu PKK, kemudian pelayanan publik dan kependudukan, kemudian bahaya teroris, kemudian paham radikalisme, intoleransi, penyuluhan tentang itu, kemudian yang baru-baru ini beberapa tahun terakhir yaitu penyuluhan pencegahan penularan COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan, kemudian penyuluhan tentang stunting. Stunting. Ini salah satu PR Indonesia juga, Pak ya. Posyandu, Posbindu tentang penyakit menular, kemudian banyaklah bidang sosial lain yang tentunya ini semua dikerjakan tidak hanya TNI tapi bagaimana kita mengkolaborasikan dengan fungsi-fungsi yang ada di wilayah instansi terkait. Nah, ini yang nanti diharapkan oleh TNI. Sasaran fisik tercapai, non fisik mewujudkan karakter masyarakat yang baik, kemudian menciptakan lingkungan kerjasama antar instansi, pemerintah, kepolisian, TNI, baik lembaga masyarakat yang lainnya, supaya kita sama-sama membangun suatu sistem untuk mewujudkan pertahanan negara. Menarik sekali nih Pak. Nah, sudah ngobrol tadi ternyata sasaran dan objeknya itu ada dua, ada yang fisik dan juga ada non fisik, dan itu ternyata sangat kompleks dan kalau diperhatikan ternyata memang menyentuh hampir semua lini Pak ya. Hampir semua lini yang dibutuhkan oleh masyarakat, TNI terlibat di dalamnya. Bahkan tidak sendiri, berkolaborasi sama yang ahli di bidangnya, saling mendukung. Berarti pernah viral nih Pak, anggota TNI yang mengajar anak-anak di pedalaman. Apakah ini salah satu bentuk dari TMMD juga itu? Kalau seperti itu bisa sebagai salah satu wujud kepedulian. Bisa juga sebagai salah satu bagian dari program TMMD, tetapi biasanya di wilayah-wilayah baik itu yang dilaksanakan oleh satuan kewilayahan dalam hari ini Kodim, Koramil atau Babinsa, juga dilaksanakan oleh satuan-satuan tempur yang ditugaskan melaksanakan tugas operasi biasanya pengamanan perbatasan, penanganan konflik horizontal. Nah, di samping tugas pokok ini melaksanakan tugas tambahan untuk membantu masyarakat, contohnya mengajar, yang kebetulan mungkin kekurangan tenaga pengajar. Betul. Nah, berarti itu menarik. Akan banyak nanti pertanyaan dari Irsan lagi nih Pak. Tentunya saya juga membuka line telepon untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440 untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada narasumber kami, Bapak Kolonel Arhanud Wirawan Yanuartono, Esos Emsos. Beliau adalah Aster Kasda 14 Hasanuddin. Tapi sebelum itu satu lagu untuk menghibur Anda pendengar. Ku tak pernah ingin menyakiti hati siapapun. Kau yang memberiku cinta itu dan ku bahagia. Aku tak tahu kau sudah punya kekasih, mana ku tahu kau yang tak jujur padaku.
tak akan pernah merebutmu dari dirinya. Walau ku masih cinta, oh ku masih mau menunggu putusmu. Aku tak tahu kau sudah punya kekasih, mana ku tahu kau yang tak jujur padaku. Selesaikan saja dulu cintamu dan dirinya, lalu kau datang kepadaku. Ku Aku tak tahu kau sudah punya kekasih, mana ku tahu kau yang tak jujur padaku. Aku tak tahu kau sudah punya kekasih, mana ku tahu kau yang tak jujur padaku. Aku tak tahu, mana ku tahu. Oh, aku tak tahu. Mana ku tahu. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kembali bersama Irsan Lipit menemani Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan narasumber kami Bapak Kolonel Arhanud Wirawan Yunuartono, Esos Emsos. Beliau adalah Aster Kasdam 14 Hasanuddin. Pak, tadi sudah dijelaskan banyak tentang sasaran dan juga objek dari TMMD ini sendiri yang ke-113 di tahun 2022. Ini adalah yang pertama di tahun ini. Tentunya masih ada rangkaian dari kegiatannya lagi. Ya. Nah Pak, untuk menentukan sasarannya, ini kan apalagi wilayah Indonesia luas. Untuk wilayah dari Kodam 14 juga cukup luas nih Pak. Ya. Bagaimana sih untuk menentukan sasaran-sasarannya, wilayah-wilayahnya untuk dilaksanakan kegiatan TMMD ini? Ya, jadi tentunya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita untuk apa sih yang akan kita laksanakan TMMD ini, Iya. bentuknya seperti apa, Betul. kemudian sasaran seperti apa, di daerah mana. Nah, Nah, memang dari pusat ini setiap wilayah Kodam ini biasanya mendapat masukan secara bottom up dari satuan kewilayahan yang paling bawah, yaitu mulai Koramil, dia meneliti, iya, mencari keterangan, kemudian ada Kodim, nanti Kodim menganalisa iya, mana yang perlu diadakan kegiatan ini, dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Nah, beberapa pertimbangan itu tentunya mempertimbangkan dua aspek, yaitu aspek kesejahteraan tentunya, iya, dan kedua adalah aspek stabilitas daerah. Nah, seperti apa sih kedua aspek ini? Yang pertama, di daerah sasaran ini yang akan dijadikan sasaran TME tentunya memprioritaskan satu daerah yang sudah ada program pembangunan desa, kan ada dana desa, pembangunan desa, namun iya, ini masih belum terjangkau pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Iya. Biasanya memerlukan memang
perlu ada kerjasama dengan pihak TNI ataukah jaraknya jauh, daerah yang sulit. Nah, ini. Kemudian yang kedua, daerah rawan ditinjau dari segi pertahanan, keamanan dan kesejahteraan. Iya. Daerah itu mungkin karena akses jalan tidak ada sehingga tingkat kejahatan tinggi atau kemungkinan di situ bisa dijadikan tempat-tempat pelatihan terorisme mungkin, atau bisa untuk pelarian tindak kriminal. Nah, jadi itu yang pertama. Yang ketiga, daerah-daerah rawan bencana alam. Iya. Nah, ini daerah-daerah yang kira-kira daerah yang memerlukan jaring jalan untuk evakuasi atau perbaikan pelengsengan yang berpotensi longsor. Nah, seperti itu. Atau pembuatan revitalisasi kembali aliran sungai untuk sebagai saluran irigasi lah, irigasi atau aliran sungai terutama biasa daerah tinggi yang ada potensi banjir, ini kita buat saluran air untuk pembuangannya ke saluran air utama. Biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat, daerah 3T, ini terdepan, terpencil dan tertinggal serta daerah miskin kumuh perkotaan. Ini biasanya kita tujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oh, betul. Seperti itu. Nah, kemudian prioritasnya nih, prioritas sasarannya. Ini dimulai dari aspek kesejahteraan. Ini peningkatan desa swadaya atau desa terbangun menjadi desa swakarya. Jadi dari swadaya menjadi swakarya, desa terbangun menjadi berkembang sampai menjadi desa swasembada atau desa maju. Wow. Nah, pengembangan desa tersebut dilaksanakan terutama daerah-daerah yang tadi saya sebutkan 3T, daerah pantai, desa-desa yang minus atau yang pasca bencana. Kemudian yang kedua, dari aspek pertahanan diharapkan dari kami outputnya atau outcome dari sasaran fisik dan non fisik ini dapat menunjang dan mendukung aspek pertahanan darat di wilayah darat untuk mewujudkan ruang alat kondisi juang yang tangguh. Yang tadi saya sampaikan ruang itu apa, alat apa, kondisi juang yang tangguh guna memperkokoh persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya. Menarik nih Pak. Nah Pak, kadang kan ini kan sudah ada survei dan ada tim yang ini. Bisa nggak sih Pak masyarakat mungkin menyampaikan aspirasinya untuk kayak, Pak tolong dong ini kayaknya daerah saya butuh nih, daerah saya butuh diperhatikan. Itu bisa tidak sih Pak masyarakat menginputkan? Itu biasanya lewat mana Pak? Bisa. Biasanya nanti ini memberikan masukan kan kita punya namanya Babinsa. Ada Babinsa. Pembina desa. Iya betul. Kesulitan-kesulitan yang perlu sebenarnya satuan kewilayahan ini seperti Kodam Koramil kita sebenarnya fungsinya salah satunya adalah sebagai jembatan sebenarnya. Nah, menarik. Jembatan komunikasi. Kadang-kadang masyarakat ini mengkomunikasikan pemerintah daerah ada terputus dengan Pak Desa ada mungkin tidak bisa sempat menyampaikan. Makanya inilah yang kita membantu. Ini Pak ada masyarakat yang butuh bantuan untuk dibangun ini. Kalau sifatnya itu masif dan besar, kita dengan proyek besar seperti TMMD. Kalau beberapa tertentu ada namanya karya bakti skala kecil atau itu ada model-modelnya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang memang justru yang menjadikan kita dasar untuk menentukan sasaran lebih banyak dari masyarakat. Terang di sini ini dan dari situlah nanti keterangan-keterangan ini biasa dari perangkat desa juga nanti kita olah, kita analisa di tingkat Kodim. Kira-kira bagaimana ini? Apakah dari aspek yang tadi saya sebutkan kesejahteraan pertahanan bisa mewadahi ini? Nanti kita koordinasi dengan Pemda, kita ajukan melalui Musrenbang, nanti muncul dipasarkan oleh DPRD, keluar ini program itu. Menarik. Berarti untuk masyarakat bisa menyuarakan lewat Babinsa langsung untuk menyampaikan aspirasinya, apalagi kalau misalnya ada mungkin jembatan yang terputus atau yang sudah mulai tua. Itu karena jembatan Beli buatannya TNI Angkatan Darat, aduh zaman saya masih kecil sampai sekarang kayaknya masih kokoh itu. Saya pernah dulu waktu Dandim itu di daerah Jember ya. Itu ada satu desa yang apabila hujan itu terputus. Karena dia untuk menuju desa selanjutnya itu dia harus menyeberang turun sungai. Menyeberangi sungai yang sebenarnya kalau tidak hujan tidak ada air, tapi ketika hujan yang berhari-hari itu penuh sehingga terputus. Nah, jadi ada suatu kasus ya atau permasalahan pernah timbul, ada yang meninggal mau dimakamkan terputus itu susah. Kemudian yang
yang kasihan lagi, ada yang sakit. Oh, nah benar. ini Iya, kita iya. mendapatkan Pak di sana ini kalau hujan terputus. Nah ini yang kita usulkan. Karena pada waktu itu hanya desa ini saja yang membutuhkan pembangunan jembatan dan tidak semuanya harus dibangun. Itu saya waktu itu membuat pengusulan kepada Angkatan Darat. Dan dari Angkatan Darat didukung dana anggaran karya bakti dan dari Pemda juga ada. Jadi kita kolaborasikan sehingga hasilnya itu lebih maksimal. Sampai sekarang jembatan itu masih ada. Sampai dan sekarang masih ada. Akhirnya masyarakat itu sekarang sudah tidak bingung mau hujan besar pun masih bisa diakses. Ya. Menarik. Nah, Pak, kita lanjut di pertanyaan berikutnya nih, Pak ya. Ya. Nah, itu kan untuk menentukan sasaran tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, kan ada bentuk materi, kerjasama, dan juga jenis pendadaannya. Ini Ya. kan tentunya untuk membangun, apalagi kalau misalnya akses yang dibutuhkan sasaran objeknya itu yang bentuk fisik, otomatis dana Ya. kerjasama itu dibutuhkan, bukan hanya TNI saja yang bergerak sendiri. Nah, itu bagaimana Pak aturannya? Ya, kaitannya sama tadi yang saya jelaskan waktu saya pengalaman Dandim ya. Yang Iya, pertama dari materi itu ada 3, reguler, TMMD reguler, TMMD skala besar, Iya. dan TMMD imbangan. Apa itu TMMD reguler? TMMD reguler itu kegiatan dilaksanakan berupa kegiatan untuk membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum masyarakat Iya. di daerah, kabupaten, kota, kecamatan, khususnya pedesaan dengan anggaran dari TNI dan Pemda kabupaten kota. Itu Oke, reguler. itu Yang seperti reguler. sekarang ini reguler. Iya. Kemudian TMMD skala besar. Ini dilaksanakan atas usulan dari pemerintah provinsi kota, provinsi, kabupaten atau kota, Iya. berupa kegiatan untuk membantu membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum masyarakat berskala nasional atau skala besar dan bersifat strategis dengan anggaran sepenuhnya. Kalau tadi kan anggaran dari TNI dan Pemda, Betul. dan TMMD. Nah ini sepenuhnya dari Pemda, provinsi, kabupaten, kota. Karena biasanya ada suatu kejadian yang luar biasa yang membutuhkan pembangunan itu serentak. Contohnya pasca bencana. Nah, itu perlu ada TMMD skala besar dan provinsi mendukung, bahkan anggaran itu bisa dari tingkat nasional. Tingkat juga. nasional, iya. Kemudian TMMD imbangan. Nah, ini TMMD yang ketiga, ini kegiatan dilaksanakan atas usulan dari pemerintah provinsi kabupaten kota Iya. berupa kegiatan untuk membantu meningkatkan kualitas sarana prasarana umum masyarakat berskala daerah. Oke. Nah, ini dukungan anggarannya sepenuhnya dari Pemda, Iya. provinsi maupun kabupaten kota dilaksanakan secara bersama-sama dengan TMMD reguler. Jadi contoh di wilayah A ini ada TMMD reguler, kemudian pemerintah daerah menganggap perlu adanya pembangunan di wilayah lain. Nah, ini namanya TMMD imbangan. Tujuannya Oke. untuk mendukung TMMD reguler ini semakin terwujud baik atau secara umum di wilayah itu mewujudkan sasaran yang memang saling mendukung. Jadi bisa TMMD itu Iya. yang sudah ditentukan sasarannya di wilayah itu Iya. ditambah dengan TMMD atau di kabupaten yang bersebelahan yang diadakan TMMD tapi tidak masuk dalam program ini yang reguler tadi. Iya, iya. Kemudian bentuk kerjasamanya kita bagi jadi 3 juga, bentuk A, bentuk B, dan C. Iya. Kalau bentuk A itu TNI-nya hanya tenaga saja, pihak lain bisa Pemda, bisa instansi kementerian dan lembaga lainnya, itu Iya. dana dan sarana. Bentuk B itu TNI mengeluarkan tenaga dan sarana, Iya. contoh tenaga mungkin kendaraan, mungkin alat berat dari kita. Iya. Pihak lain, Pemda atau Kementerian Perdagangan itu dana. Bentuk C ini TNI dan pihak lain sama-sama mengeluarkan tenaga dan sarana. Iya. Baik, biaya itu seperti itu. Menarik. Ya. Nah, tentunya pendengar tadi teleponnya sudah terus berdering. Sekarang waktunya Anda mungkin boleh menderingkan kembali 0821 3333 9440. Sekali lagi, Anda boleh menderingkan telepon kami di nomor telepon 0821 3333 9440 untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami. Tentunya seputar tentang TMMD yang ke-113 ini yang diadakan di tahun 2022. Sembari menunggu telepon dari Anda pendengar, sudah berdering. Silakan sekali lagi dong dering teleponnya. Oke, dicoba kembali 0821 3333 9440. Lanjut lagi nih Pak, pertanyaannya Yersan. Untuk tahun ini wilayah Koda 14 Hasanuddin. Pelaksanaannya di mana nih Pak? Untuk ini kan yang pertama Pak ya, Ya, di tahun ini. Ya, tahun ini. Ya, itu akan dilaksanakan di mana? Ada 4
wilayah kodim yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan itu ada 2 kodim, Iya. di Sulawesi Barat itu 1 kodim, di Sultra itu 1 kodim. Iya. Itu di Sulawesi Selatan itu kodim Wajo dan kodim Sopeng. Iya. Nah, Sulawesi Baratnya kodim Pasangkayu dan di Sultra kodim Muna. Oke. Itu untuk wilayah dari Hasanuddin sendiri, Ya. Kodam 14 Hasanuddin. Ya, ada 4 wilayah. Ada 4 wilayah. Kita coba angkat telepon terlebih dahulu Pak, silakan. Jaringan kembali 0821333440. Assalamualaikum, selamat sore. Dicoba kembali pendengar 0821333440 atau mungkin Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp Anda di nomor yang sama 082133339440. Nah Pak, itu tadi kegiatan yang akan dilaksanakan Kodam 14 Hasanuddin Ya. di beberapa wilayah. Sudah dijelaskan sih Pak, apa saja sasaran objek yang akan dilaksanakan di sana? Jadi untuk di wilayah Wajo, Iya. yang pertama ini di Desa Abanuange dan Desa Matirowale, di Kabupaten Banyang Pajo, Kabupaten Wajo. Iya. Ini sasaran fisiknya perintisan dan perkerasan jalan sepanjang 2 km. Kemudian yang kedua pembuatan talut kanan kiri jalan sepanjang 2 km. Yang ketiga pembuatan dwiker 1 unit Iya. dan pembuatan drainase sepanjang 200 meter. Kemudian untuk sasaran non fisiknya Iya. penyuluhan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, kemudian penyuluhan tentang hukum dan Kamtipmas, Iya. pelayanan KBKes, kemudian penyuluhan tentang posyandu, posbindu, Iya. dan stunting Iya. pada anak. Kemudian ada pengobatan massal, donor darah dan pembagian sembako. Oke. Nah, ini tentunya ini yang Wajo ya. itu- Pembagian sembako ini tentunya biasanya ada dari pihak-pihak lain yang ini ikut. Ada kerjasama ya. lainnya. Kemudian untuk Kodim Sopeng Iya. itu tempatnya di Kelurahan Labesi dan Desa Mario Rilau, Kecamatan Mario Riwawu, Kabupaten Sopeng. Iya. Sasaran fisiknya pengerasan jalan tani menghubungkan Kelurahan Labesi dengan Dusun Sikojang, Desa Mario Rilau sepanjang 5 km. Kemudian pembuatan plat dwiker sebanyak 4 buah. Kemudian pemasangan cincin sebanyak 120 buah. Iya. Kemudian sasaran yang kedua ini pengerasan jalan tani di Sekang, di Dusun Sekang, Kem Taritie menghubungkan Jalan Dusun Sikojang, Desa Mario Rilau sepanjang 4,5 km, kemudian pembuatan plat dwiker sebanyak 2 buah dan pemasangan cincin sebanyak 30 buah. Ini sasaran fisik, jadi ada 2 sasaran di tempat yang berbeda tadi, ada 2 desa. Iya. Kemudian sasaran non fisiknya penyuluhan tentang perkebunan, penyuluhan tentang pertanian, bela negara, wawasan kebangsaan, stunting, posyandu dan posbindu. Lah ini sebelum saya lanjut yang lain, ini ada memang perbedaan pasti setiap sasaran non fisik maupun non fisik ada perbedaan, khususnya di non fisik. Iya. Mengapa kok yang satu wawasan kebangsaan di Betul. nomor 1 yang Di ini, Wajo itu ya wawasan kebangsaan, tapi di itu Sopeng lebih justru kepada stunting. ya hukum, kamtipmas, pelayanan ini tentunya sudah ada analisa dari masing-masing dandim. Oke. Mana yang lebih penting? Nah, dandim dari Sopeng ini Iya. lebih dia pendekatannya mungkin kesejahteraan perkebunan, pertanian, baru bela negara, stunting dan seperti itu. Nah, Wajo sendiri yang perlu adalah pelayan KBKes, Kamtipmas, wawasan itu yang menjadi titik beratnya. Mungkin. Betul, Nah, betul. ini kemudian yang Pasangkayu. Ini di Desa Kalu, Kunangka, dan Desa Wulai, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu. Sasaran fisiknya pembukaan jalan di Desa Kaluku sepanjang 1 km. Iya. Kemudian pembuatan box culvert di Desa Kaluku, Kunangka sebanyak 1 unit. Pembuatan plat dwiker sebanyak 2 buah. Iya. Pembuatan tempat belajar pondok pesantren sebanyak 2 unit. Pembuatan rabat beton di Desa Kaluku Nangka sepanjang 150 meter. Bedah rumah sebanyak 6 unit. Wow. Pembukaan jalan Desa Wulai sepanjang 1 km. Pembuatan box culvert di Desa Wulai sebanyak 3 unit. Iya. Kemudian pembuatan box culvert di Desa Kaluku Nangka sebanyak 2 unit dan pembuatan rabat beton Desa Wulai sepanjang 200 meter. Nah, kemudian ini sasaran non fisiknya. Iya.
penyuluhan tentang bahayanya narkoba, berbeda sama yang tadi. Iya, betul. Jadi wawasan Beda. kebangsaan tetap, KBKes ada sama Posyandu, Stunting dan Posbindu. Iya. Jadi masing-masing wilayah berbeda. Nah ini untuk Kodemuna, Iya. ini dilaksanakan di Desa Ondoke dan Desa Marobea, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat. Sasaran fisiknya ini hanya 2, pengerasan jalan usaha tani sepanjang 1 kilo 425 meter. Kemudian pembuatan dwiker sebanyak 5 unit. Sasaran non fisiknya Wasbang, narkoba, KBKes, COVID-19, bela negara, terorisme, lingkungan hidup, penyuluhan bencana alam, penyuluhan Posyandu, Stunting, Posbindu, PTM. Jadi ada Wah, beberapa lebih yang banyak ternyata ya. Ini dia ada bencana alam, mungkin karena di daerahnya, karena ini Muna kan kepulauan. Iya betul, rawan terjadi Ya, bencana. mungkin air laut pasang, Betul. kan ada tsunami. Nah, ini penyuluhan itu bagaimana? Gitu. Jadi memang ini semua berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Kodim, kemudian dari Korem, dikoordinasikan dengan kita. Iya. Nah, ini bisa terwujud seperti ini. Menarik Ya. karena akhirnya suatu bentuk kegiatan di mana dalam tanda kutip ini tidak template, Pak, tidak satu kegiatan yang sama dilakukan di berbagai tempat. Ya. Ini justru memang menyesuaikan kebutuhan dari Ya. lingkungannya. Ya. Dan menurut saya ini yang tepat sih. Ya. Tepat karena memang masyarakat butuhnya apa, diberinya apa. Jadi betul. sesuai. Ya. Jadi mudah-mudahan responnya akan bagus. Jadi untuk pendengar kami terutama yang ada di Kabupaten Wajo, Sopeng dan juga di daerah Pasangkayu di Sulawesi Barat yang mendengarkan kami, ini dapat berita baik ya dari Kodam 4 Bahasa Hasanuddin yang insya Allah akan melaksanakan TTMD. Jadi mudah-mudahan ini daerah Anda yang akan ada pengerasan jalan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang non fisik dan fisik lainnya. Kita akan mutarkan satu lagu dulu Pak, sembari beristirahat sejenak. Dan untuk Anda pendengar yang dari tadi mungkin mencoba untuk masuk lewat line telepon kami, kembali saya persilakan untuk bergabung sesaat lagi di nomor telepon 0821 3333 9440, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda melalui aplikasi WhatsApp di nomor yang sama 0821 3333 9440. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 RRI Makassar kembali bersama Irsan Lipit, masih di siaran TNI Polri, dan kali ini bersama dari Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin, Bapak Kolonel Arhanud Wirawan Nuartono Esos Emsos. Beliau ini sudah dari tadi ngobrol bersama dengan Irsan dengan tema peran Kodam 14 Hasanuddin dalam membantu masyarakat dan pemerintah di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan operasi bakti TMMD ke-113 di tahun 2022. Nah Pak, 4 Kodim yang akan menjadi target untuk kegiatan TMMD di tahun 2022 ini, yaitu di Kodim Wajo, Kodim Sopeng, Kodim Pasangkayu, dan juga Kodim Muna. Ya. Nah itu ada 4 kabupaten, 4 wilayah lebih tepatnya. Nah bagaimana dengan penggunaan personel nih Pak? Ya. Ini kan seperti tadi di Pasangkayu, banyak kegiatan fisiknya, otomatis menurut kalau dari yang Irsan bayangkan kayaknya butuh personil yang lebih besar nih Pak. Betul. Karena ada pembukaan lahan, ada pemerataan jalan dan sebagainya, tentunya butuh orang lebih banyak. Terus juga ada yang daerah Muna yang lebih banyak, sepertinya banyak kerjasama nantinya, karena ada kayak kesehatan, stunting, terorisme dan sebagainya. Nah tentunya ini PR menurut saya, dan penasaran, ingin tahu saja nih Pak, bagaimana sih terkait untuk penggunaan personil yang tergabung dalam Satgas TMMD, dari mana saja dan jumlahnya ada berapa tuh Pak? Ya, jadi di dalam TMMD itu sebenarnya ada kekuatan pokok utamanya, itu yang Satgas memang dibentuk, itu jumlahnya 150 orang. Nah kemudian pasti orang berpikir lah itu membangun jalan sampai 3 kilo, 5 kilo, itu dari mana? Buka lahan 100 orang kayaknya nggak cukup deh Pak. Inilah yang kadang-kadang di sini bagaimana TMMD itu dilaksanakan, bahwa sebenarnya program itu bukan semata-mata adalah program TNI saja, tetapi itu memang untuk masyarakat. Nah nanti dalam pembangunan itu adalah masyarakat dilibatkan. Ya, masyarakat dilibatkan. Nah orang yang 150 ini, terutama ada tenaga ahlinya itu sebagai ya, tenaga ahli asistensi, sebagai yang mengarahkan. Tapi nanti masyarakat semua diajak untuk sama-sama membangun. Nah, dari 150 itu dari kelompok
komando Iya. ya, dan satgas dan satuan stafnya itu 15 orang. Kemudian tim asistensi dan penyuluh. Nah, ini yang saya bilang tim ahli. Iya. Itu dari dinas kabupaten kota ada ya, dinas kesehatan, dinas macam-macam lah. Iya. Kemudian dari Pemda sendiri mungkin stafnya ada, kemudian dari kepolisian, tim kesehatan lapangan Iya. yang tim kesehatan yang kita bentuk Iya. apabila terjadi kecelakaan di lapangan untuk pertolongan awal di situ, di tim kesehatan lapangan biasanya Oke. melekat dengan poskonya itu. Iya. Dan tim teknis yang terdiri. Nah, tim teknis ini biasanya bangun rumah, bangun jalan, bangun gorong-gorong segala macam yang Iya. tadi itu ada dari TNI sendiri, biasanya dari Korps Zeni. Iya. Nah, ini kemudian dari dinas kesehatan, ini dari rumah sakit umum daerah, bisa dari rumah sakit tentara, kemudian Iya. dinas PU. Nah, ini tadi saya sampaikan dinas Zeni, TNI AD, Iya. ada yang dari perhubungan, peralatan, nah, itu jumlahnya 25 orang. Kemudian satuan pelaksana pasukan sendiri, nah ini SSK, ya, satuan setingkat kompi, itu Iya. jumlahnya 110 orang. Yang diprioritas dari Satpur Banpur, nah, satuan tempur maupun bantuan tempur dari batalion biasanya, Iya. ditambah dengan personil dari matra lain, TNI AL, AU, Oke. kepolisian yang berada di wilayah tersebut. Dan dilengkapi dengan satu regu ahli pertukangan dari Satuan Zeni TNI Angkatan Darat. Nah, Iya. tukang ini biasanya diarahkan kepada program utama, prioritas mana. Kemudian personel intelijen dan penerangan Kodim atau Korem. Nah, Iya. di sini kok ada TMMD, kok ada intelijen. Ya memang karena kadang-kadang ini yang memberikan keterangan bagaimana untuk kegiatan besok, keputusannya bagaimana, apakah ada kendala dan segala macam. Ini yang Oke. biasa nyari keterangan untuk kita atau bisa digunakan nanti untuk menentukan program selanjutnya apa. Oke. Jadi intelnya tidak seperti intel main yang kita berpikir yang kadang-kadang ada overthinking. Yang ngapain kayak ini film-film intelijen? gitu ya, Pak, ya? tidak seperti itu. Ya, kemudian penerangan ini penting karena kegiatan ini perlu didengar oleh masyarakat supaya masyarakat juga ada kepedulian untuk membantu, memelihara dan menjaga program ini. Apabila sudah selesai ya itu Iya. tadi menjaga dan memelihara. Betul. Gitu. Nah Pak, menarik. Sebenarnya TNI sendiri kan sebenarnya punya korps-korps sendiri. Ya. Seperti Zeni Ya. yang memang korps terfokus kepada pembangunan jembatan, gorong-gorong, Ya. rumah. Terus juga memang ada yang tempur dan sebagainya. Ya. Kesehatan juga ada Dinkes. ada. Nah sebenarnya kan TNI sudah punya korps yang cukup lengkap nih Pak. Ya. Kenapa sih masih butuh kerjasama antar pihak-pihak terkait seperti mungkin kayak dari Ya. Kementerian Kesehatan, terus dari PUPR. Kenapa nggak langsung kayak ya ini karena program TNI aja nih, bisa nih TNI. Ya. Atau mungkin ada pertimbangan tersendiri Pak? Ya, jadi sebenarnya yang dipentingkan dalam hal ini di samping sasaran itu tercapai, Iya. sebenarnya terwujudnya kerjasama. Yaitu Oke. tadi perlu diketahui bahwa ada di awal tadi kemanunggalan TNI rakyat. Ya, Ya. TNI rakyat. Ya, disinilah bentuknya manunggal itu. Jadi bahwa pertahanan itu bukan hanya melulu urusannya TNI, tapi inilah menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya. Memang kita sebagai komponen utama pertahanan, tetapi bahwa dalam mewujudkan negara yang tangguh ya dalam bidang pertahanan itu Iya. semua masyarakat rakyat Indonesia ini bertanggung jawab untuk itu. Nah, diwujudkan secara kecil-kecilan ya TMMD ini. Iya. Jadi mengkolaborasikan Pemda, di sini akan terjalin komunikasi yang baik, sudah saling kenal. Nah, nanti ke depan secara lebih lanjut lagi, mungkin merasa senasius penanggungan, Iya. gitu loh, saling sumbang. Tidak mungkin TNI, oke dia ahli di salah satu bidang, bukan berarti terus yang dari pihak masyarakat sipil tidak ahli. Nah inilah saling mengisi. Oke. Iya, iya, iya. Saling mengisi. Saya kurang, kamu lebih, saya ditambahi. Saya lebih, kamu kurang, saya kasih. Nah seperti itu. Menarik. Jadi tidak ada kesombongan ya dalam tanda kutip begitu Pak ya? Memang di TMMD itu kita harus menghilangkan ego, kesombongan saya lebih hebat, tidak. Betul. Bukan Tidak, karena tidak. saya memiliki pangkat, saya Ya, punya seragam, tidak. saya lebih hebat dari. Tidak. Oke, Tidak, menarik, tidak seperti menarik ya. sekali, menarik Contoh sekali Pak. waktu saya komandan Kodim, saya gitu, saya aster ya sekarang, Iya, asisten teritorial yang kaitannya dengan pembinaan kewilayahan. Iya. Kadang-kadang saya perlu belajar kepada akademisi kaum intelektual dari kampus, profesor. Oke. Contoh, beliau lebih menguasai tentang teknologi pertanian. Iya. Sementara saya ingin pangan itu maju. Iya. Saya akan minta tidak belajar untuk jadi petani, tidak belajar dari proses pertanian, tapi
kira-kira ilmu Pak Profesor ini yang bisa kita terapkan untuk kemajuan pertanian apa? Oke. Dengan situasi yang seperti ini di wilayah. Kemudian dengan tenaga pendidik bisa. Kemudian ini saya mau menyiapkan masyarakat atau anak-anak sekolah menjadi generasi muda yang tangguh. Tidak mungkin saya membuat analisa sendiri. Saya akan berbicara pada gurunya. Iya. Kepala sekolah, kira-kira anak-anak ini bagaimana karakternya, ketika keluar dia menjadi keluaran outputnya bagaimana, ketika kehidupan sehari-hari di kelas bagaimana, ini menjadi bahan bagi kami analisa, kemudian kita kolaborasi gimana kalau begini Bapak Ibu guru, seperti ini kita bisa nggak, kita ada tujuan untuk itu. Jadi tidak ada wah kita pokoknya TNI hantam saja, nggak bisa seperti itu. Menarik. Nah Pak, satu lagi. Pelaksanaan kegiatan ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama wilayah-wilayah seperti tadi ada Wajo, Sopeng, Pasangkayu yang agak luar dan ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Bahasa nih Pak, kalau seperti kita tahu banyak warga-warga kita Indonesia yang terutama yang sepuh-sepuh itu biasanya masih susah untuk berkomunikasi bahasa Indonesia menggunakan bahasa daerah. Bagaimana akhirnya tim dari TMMD yang dari berbagai lokasi nih Pak, seperti saya tahu TNI itu dalam satu daerah ya. Betul. Ya, Bapak aja dari wilayah mana, ini suku apa, apa, jadi satu tim. Nah itu gimana? Begini ya. Pemahaman kita kalau tidak ngerti bahasanya itu yang pertama adalah menunjukkan citra kita dulu. Citra kita dia lawan. Bagaimana dengan senyum? Ada tekniknya ternyata ya Pak ya. Itu namanya senyum teritorial. Senyum teritorial, oke. Nah, nanti itu bisa lah mungkin, tapi ya terus terang kelebihan kita antara ini memang sedikit memaksa. Kamu kalau ditugaskan di situ ya, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Betul. Kita akan belajar. Seperti saya belajar budaya masyarakat Bugis, Mas Kasar dari Sulawesi Tengah, semua saya pelajari ketika saya berada di situ. Nah, kemudian sambil berjalan kita belajar bahasa. Oke. Bahasa kadang-kadang memang agak ngawur. Ditertawain ya nggak apa, kadang kita tertawa juga karena memang lucu ya bahasanya kita nggak ngerti. Iya betul. Tapi pasti ada nanti yang mengerti bahasa, dia menjadi body system tandem lah. Oke. Yang menerjemahkan. Meskipun kadang-kadang kita dikerjain untuk lucu-lucuan, tapi itu justru menambah keakraban kita dengan masyarakat. Tapi lama-lama pasti bisa. Menarik. Pasti bisa. Menarik. Ya, yang tadi yang perlu digarisbawahi adalah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan itu tugasnya TNI untuk bisa berbaur dengan masyarakat. Aduh Pak, nggak kerasa sudah lewat 53 menit Pak obrolan kita. Yang terakhir nih Pak, mungkin ada pesan yang perlu disampaikan khususnya tentang pelaksanaan TMMD yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini Kodam 14 Hasanuddin. Kebetulan juga kayak daerah Wajo, Sopeng, Pasangkayu tuh biasa ada penelpon kami, pendengar kami juga sampai ke sana. Ya. Jadi yang pertama ada dua. Yang pertama untuk militer dulu ya. Ini nanti kalau ada yang dengar dari poros militer didengar, disampaikan kepada yang lain. Kalau ada masalah yang dengar, tolong disampaikan kepada bapak tentaranya dari Aster. Kodam. Upayakan dalam pelibatan atau pelaksanaan kegiatan ini TNI senantiasa melibatkan unsur lain. Apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, semua bersinergi. Polri, dari Pemda, untuk kita menjadikan semacam ketoladanan kepada masyarakat bahwa kami bekerja, kami bisa karena kami bersama-sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, satuan yang dilibatkan ini sebaiknya diatur yang baik. Ya, dengan pembekalan sudah kita berikan dan semuanya dilaksanakan, tetap memegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan TMMD yang paling utama tadi sudah saya sampaikan pada Mas Irsan, yang terpenting adalah menjaga komunikasi sosial yang baik dengan senyum. Semua itu bisa diselesaikan dengan senyum. Nah, itu. Kemudian jaga citra TNI selama pelaksanaan TMMD. Kemudian untuk dari rekan-rekan masyarakat sipil, aparatur pemerintahan daerah, kami berharap program TMMD ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberdayakan masyarakat, memberikan pemahaman betapa pentingnya kita bersatu, bergotong royong untuk mewujudkan mengatasi kesulitan bersama yang ada di wilayah. Yang kedua, program TMMD ini dapat dimanfaatkan untuk membina dan menggerakkan instansi terkait di daerah perangkat
desa, LMD, LKMD, BPD, dan para penyuluh lapangan serta kader-kader pembangunan desa lainnya. Demikian Mas Irsan. Ya, lengkap sekali obrolan kita pada sore hari ini Pak. Yang saya tangkap dari awal kita ngobrol sampai sekarang penutupan adalah bagaimana menjaga kerjasama antara TNI, masyarakat, dan juga pihak-pihak terkait untuk menyukseskan TMMD ke-131 tahun 2022 ini. Luar biasa. Semoga sukses Pak kegiatannya dan didukung oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Kami menunggu informasi-informasi terbaiknya kembali untuk bisa ngobrol. Mungkin nanti ada update-update-nya sudah sampai mana saja kegiatan-kegiatannya. Mungkin kita akan ngobrol banyak di lain waktu Pak. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Saya Irsan Lipit mewakili narasumber kami Bapak Kolonel Arhanud Wirawan Yanuartono Esos Emsos sebagai Aster Kasdam 14 Hasanuddin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.